Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Siapa teman kalian yang hari ini tidak masuk? Mahmudin sama Wildan. Kenapa tidak masuk? Sebelum belajar dimulai dengan Bapak, pertemuan yang pertama ini yaitu tentang membaca kisah surat Al-Hujurat ayat ke-13. Berdoa dulu, dipimpin sama KM. Siapa KM-nya? Ya silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli amin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum belajar. Semoga pembelajaran kita lancar dan bisa dipahami. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi modul ajar tentang bagaimana membaca dan memahami kisah surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang bisa membacakan surat Al-Hujurat pas ini? Silakan. Alhamdulillah baik, lancar. Terima kasih kepada yang sudah membacakan surat Al-Hujurat. Sebelum menginjak ke materi, perlu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, diharapkan kalian bisa membaca surat Al-Hujurat yang ada di depan, seperti teman kalian barusan. Satu, bisa membaca. Setelah membaca, terus dihafalkan, dipahami. Setelah dihafalkan dan dipahami, terus kalian bisa menulisnya. Setelah bisa menulisnya, terus bisa memaparkan, dihafalkan, ditulis, dipahami, memaparkan, dan juga bisa membaca hadis tentang keragaman. Nanti akan ketemu ya. Itu yang diharapkan Bapak pada tujuan pembelajaran kali ini. Selanjutnya di sini terlihat ya. Nah, sama kalian ada tulisan kisah surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, Bapak bacakan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini ada tajwidnya. Jadi ada bacaan-bacaan yang mesti kalian pahami.
termasuk hukum tajwid dalam Al-Quran itu banyak ya. Ada idgham, ada iqlab, ada idhar, ada ikhfa. Nah, di sini kalian perlu tahu bacaan-bacaan tajwid yang ada di surat Al-Hujurat. Di antaranya ada guna. Apa guna artinya? Nyaring. Apa guna artinya? Nyaring. Selanjutnya ada qalqalah. Apa itu qalqalah? Pantulan suara. Pantulan suara. Dan juga ada mad. Ada mad tabi'i, ada mad apa lagi? Mad, iya, bagus. Nah, coba perhatikan oleh kalian sekalian. Di sini bacaan tajwidnya. Di sini ada tasjid ya, huruf nun. Inna dibaca inna apa hurufnya? Terus sekali lagi ini apa hurufnya? Guna itu apa? Nyaring. Inna karena ada tasjid. Selanjutnya sekarang kita mencari qalqalah. Apa tadi qalqalah? Qalqalah yaitu pantulan suara. Nah, coba di sini mana yang termasuk qalqalah? Oh ya, qalaq. Mantul kan? Ada huruf kok. Coba sebagai ucapan qalaq. Bagus. Qalaq ini hukumnya qalqalah apa? Bagus. Qalqalah sugro artinya qalqalah kecil, mantul di tengah kalimat. Yang ini inna khalaqnakum. Nah di sini ada berdiri. Kenapa Pak berdiri? Hukumnya apa? Matobi dibaca berapa harkat? 2 harkat. Siapa yang mau menyebutkan sampai sini? Siapa yang mau membaca? Yo, di antara kalian. KM, silakan. Sudah, sip. Inna khalaqnakum. Inna guna khalaq qalqalah surah. Nakum man tabi'in. Nah, terus lanjut. Setelah kalian paham, setelah kalian bisa membaca lancar semua, terus bisa menghafal, setelah dibaca menghafalkan kalian itu baik di sekolah, baik di rumah, ataupun di mana, insya Allah akan berat. Ya ayyuhan nas, Bapak juga begitu sambil berjalan. Ya ayyuhan nas, baik lagi. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum. Nah, ya itu dia. Kita artikan. Nah, artinya begini. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Jadi ya disuruh oleh Allah manusia, bukan wahai sapi, wahai onta, wahai kambing, tidak. Yang disuruh di sini wahai manusia. Siapa manusia? Kalian, termasuk Bapak juga. Wahai manusia, inna khalaqnakum, inna sesungguhnya Allah, khalaqnakum, Allah telah menciptakan kita. Dari apa? Dari golongan dzakarin, laki-laki itu laki-laki 4 orang. Wa unsa, perempuan. Wa ja'alnakum, dan Allah menjadikan kepada kita sumba. Apa sumba artinya? Berbangsa-bangsa. Ada yang diciptakan di Indonesia, ada yang diciptakan di Arab, ada yang diciptakan di Itali, di Amerika, di Malaysia, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, bersuku-suku. Bukan bersuku-suku kaki, tapi bersuku-suku golongan. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Padang, ada suku Batak, banyak keragamannya. Itu di Indonesia. Baik, anak-anak sekalian, nih Bapak di sini akan tampilkan ya, lagi membaca surat Al-Hujurat. Perhatikan dan simak oleh kalian.
baik. Anak sekalian, barusan sudah ditayangkan sama Bapak video belajar anak yang lagi membaca surat Al-Hujurat. Nah, ayat Al-Hujurat tersebut menceritakan tentang berbagai macam manusia, baik itu suku bangsa, baik kulit, baik bahasa, jangan dibeda-bedakan. Kita punya orang bule, sama. Kita punya orang Arab, teman, sama. Ataupun tetangga juga, sama. Jadi ini menceritakan tentang keberagaman atau bermacam-macam. Baik anak-anak, setelah Bapak barusan informasikan atau jelaskan, mungkin di antara kalian siapa yang mau bertanya? Ya, siapa namanya? Ya, kenapa Siti? Oh ya baik. Pertanyaan dari teman kalian, saudari Siti menanyakan, Pak, ini maksudnya ayat ini apa Pak? Gitu ya, betul. Nah, maksud ayat di sini surat Al-Hujurat ayat 13 menceritakan tentang keragaman manusia. Karena Allah menciptakan manusia itu tadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku berbeda. Di Indonesia aja banyak, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Padang. Tapi semua sama di hadapan Allah. Siapa? Dari orang yang bertakwa. Nah, sekarang Bapak tanya, apa ayat tersebut isi kandungannya? Siapa? Oh, siapa namanya? Ya, boleh silakan. Tentang apa? Keragaman manusia bagus ya. Jadi menyimak dari awal sampai akhir. Ini menceritakan tentang keragaman manusia. Siap, bagus. 100 untuk Umayyah. Baik anak-anak, di sini Bapak ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Setelah tadi kalian menyimak materi Bapak sampaikan, sekarang kerjaannya karena ini sedikit, Bapak bagi ke kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Silakan, ini berhadapan ke situ. Kelompoknya, ini kelompok 1. Nih, kerjaan bareng-bareng ya. Nih. Ini kelompok 2. Nah, silakan. Dan disiapkan kelompoknya. Ini kelompok 4. Nih. Ya. Kelompok 2. Hadapan. Silakan. Nah, jadi di LKPD tersebut kalian mengisi apa yang dipertanyakan di situ. Yaitu pertama, mana letak tajwid gunah yang ada di tulisan ini. Gunah ini nyaring ya. Yang kedua, cari huruf qalqalah. Yang ketiga, cari huruf mad. Dapat dimengerti? Ya. Silakan kerjakan. Silakan kalian berdiskusi untuk mencari tajwid yang ada di surat Al-Hujurat. Yang pertama, tentukan gunah. Yang kedua, tentukan mana huruf qalqalah. Yang ketiga, tentukan mana huruf mad. Silakan dicari di ayat tersebut ya. Ya, di depan ada tulisan atau kalimat surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi kalian menentukan mana yang termasuk gunah di antaranya itu ya. Yang ada bertasdid, terus qalqalah, pantulan suara, mad yang patah berdiri atau yang dibaca 2 harokat. Jadi kalian menentukan mana saja kalimat atau dari ayat surat Al-Hujurat tersebut, dicari mana yang termasuk tajwidnya, yaitu mana yang termasuk gunah, mana yang termasuk qalqalah, mana yang termasuk idgham, idhar, lam alif saksiyah, ataupun mad tabi'i, mad iwad dan selain sebagainya. Dapat dipahami?
Ya, silakan dikerjakan dengan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana anak-anak, sudah beres? Kalau sudah beres, silakan dikumpulkan di depan. Sama kainnya diambilin, tolong. Anak-anak, setelah tadi menyimak, maka Bapak akan menyimpulkan bahwa di dalam QS Al-Hujurat ayat 13 ini diceritakan atau maknanya yaitu tentang keragaman manusia, bahwa Allah menciptakan bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam warna kulit untuk saling mengenal satu sama lain, untuk mengenal dan saling mengetahui, sehingga kita diharapkan adanya toleransi, tolong menolong, walaupun itu bukan satu daerah, bukan satu suku. Cukup? Baik anak-anak, sebelum kita pulang dan berdoa, kita menyanyikan lagu nasional. 1, 2, 3. Kita sudah selesai pembelajaran pada pertemuan bersama ini, dan kita tutup dengan bacaan doa Alhamdulillah. Berdoa dipimpin oleh KM. Gerak